warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Zahra, NIM 2121005. Di sini saya akan membacakan profil Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau Umar bin Khattab Ibnu Nufail Ibnu Abdul Al-Aziz, keturunan dari Bani Adi, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim, Ibnu Al-Mughirah dari Bani Mahzum, Ibnu Yakhazah, Ibnu Murrah. Silsilahnya bertemu dengan silsilah Nabi pada sejarah peradaban Islam, Ka'bah moyang Nabi yang ke-9. Maka ia termasuk keturunan bangsa Quraisy. Umar lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi. Pada mulanya Umar bin Khattab adalah musuh yang paling keras dan berringgas menentang Rasulullah SAW dan pengikutnya. Tapi mendadak ia memeluk agama Islam dan berbalik menjadi pendukung yang gigih. Dan selanjutnya menjadi penasehat terdekat Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Selagi muda sebelum masuk Islam, ia telah dikenal di kalangan Quraisy memiliki kemampuan dan kelebihan. Ia cerdas, kuat sekali ingatannya, sehingga dikenal ahli dalam menelusuri silsilah. Kemahirannya dalam seni sastra dan diplomasi, ia pernah dipercaya menjadi duta besar mewakili kabilah Quraisy dalam perundingan dengan kabilah-kabilah lainnya. Atas didikan orang tua yang keras dan disiplin telah membentuk kepribadian yang tangguh dan fisik yang kuat. Salah satu karakter Umar yang menonjol dan terkenal ia seorang yang keras dan berani. Salah satu riwayat yang menggambarkan keberaniannya adalah ketika hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat yang lain dan bahkan Nabi sendiri melakukannya dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari intaian orang Quraisy. Tetapi Umar melakukannya dengan terang-terangan dan bahkan menentang. Umar juga terkenal sebagai orang yang adil, tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum. Bahkan anaknya sendiri, Abu Syahma, didera sampai meninggal karena diketahui minum khamar. Ia juga orang yang sangat sederhana. Tingkat kehidupannya tidak lebih orang biasa. Ia sangat jujur, tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Pada masa Abu Bakar memangku jabatan khalifah yang pertama, Umar juga menjadi penasehat utama. Banyak idenya yang menjadi kebijakan Abu Bakar. Ia menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar berdasarkan wasiat Abu Bakar sendiri, jabatan yang diembannya selama 10,5 tahun. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi, dibunuh selagi menjadi imam sholat di Masjid Nabi oleh seorang budak bayaran bernama Feroz atau Abu Lulu, konon karena tidak puas dengan kebijakan Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerni Asona Devin. Saya akan membahas tentang Umar bin Khattab dan perkembangan negara adikuasa Islam. WJS Purwadaminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa adi mempunyai arti yang pertama terutama yang baik. Sedangkan adikuasa adalah kekuatan yang amat besar atau luar biasa, negara atau bangsa yang amat kuat dan berkuasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud negara adikuasa adalah negara yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang besar di antara negara di sekelilingnya. Madinah sebagai negara adikuasa yang dipelopori oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa Madinah disebut negara adikuasa? Karena Madinah mempunyai daerah yang luas dan memperoleh kemajuan yang pesat hampir di segala bidang, sehingga Madinah menjadi negara adikuasa setelah berhasil menaklukkan dua negara adikuasa ketika itu, yaitu Bizantium dan Persia. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab banyak melakukan terobosan-terobosan baru, yaitu yang pertama, memperkuat armada perang. Yang kedua, menaklukkan negara tetangga demi kepentingan politik dan perluasan daerah Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regil Ardi Saputra, NIM 2121035. Baiklah, saya akan menyampaikan materi C, Umar bin Khattab dan perkembangan ekspansi kekuasaan Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab adalah tokoh besar utama dalam penyempurnaan ke daerah sekitarnya. Tanpa penaklukan yang luas, tanpa diragukan apakah Islam bisa tersebar luar sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang ini. Perkembangan Islam setelah hijrahnya Nabi ke Madinah tidak hanya sebagai kekuatan agama, tetapi telah bertambah kekuatan sebagai kekuatan politik negara. Islam sebagai
kekuatan negara ini semakin menampakkan keberadaan yang sangat menonjol dan efektif adalah melalui futuhat atau penaklukan dan bukan dakwah atau berdakwah secara damai. Di dalam zaman Umar, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang kekuasaan dan politik. Islam telah tersebar luas, yaitu ekspansi pertama terjadi di kota Damaskus, jatuh di tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di peperangan Yamruk, daerah Suriah jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan adanya gelombang pertama ekspansi ini, kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah meliputi selain semenanjung Arabia juga Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Yang pertama, ekspansi ke Syria. Ekspansi ke Syria, tentara Islam menghadapi tentara Romawi yang sangat kuat. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid, mulai dikepung kota Damaskus, suatu kota Syria yang sangat penting. Dengan strategi yang jitu, akhirnya Syria jatuh ke tangan Islam pada tahun 635 Masehi. Yang kedua, ekspansi ke Irak dan Persia. Pertempuran ke Irak ini telah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar. Penaklukan ini dimulai pertempuran Buaib, suatu kota yang dekat dengan Kufah, dipimpin oleh Mutsana, sedangkan pihak lawan dipimpin oleh Mehran. Pertempuran ini diteruskan ke Irak karena kondisi pasukan Muslim semakin lemah dan Mutsana akhirnya gugur di medan pertempuran. Maka Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin tertinggi. Persamaan inilah akhirnya dapat direbut kota-kota sebagai berikut. Yang pertama, Qadisiyah 638 Masehi. Yang kedua, Madain 637 Masehi. Yang ketiga, Jalulah 638 Masehi. Yang keempat, Hulwa 638 Masehi. Yang kemudian Hurista 638 Masehi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ekspansi ke Mesir. Misi ke Mesir ini dipimpin oleh Amr bin As, seorang yang memang mengetahui peta Mesir karena sebelum masuk Islam ia sering melakukan ekspedisi dagang ke Mesir, dan dialah yang mula-mula menginformasikan keadaan Mesir kepada Umar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzana Fadila akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 5 tentang kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab sebagai kepala negara. Yang pertama, bidang kemiliteran. Umar menaruh minat yang besar kepada bidang kemiliteran. Ia banyak mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, dan Palestina. Ia memberikan perhatian sampai kepada hal-hal sangat kecil yang dibutuhkan bagi tentara yang sangat efisien. Umar membagi tentara menjadi tentara reguler dan sukarelawan atau cadangan, dan ia juga membangun tangsi-tangsi militer yang besar di Armenia dan Azerbaijan. Yang kedua, bidang sosial politik. Karena perlunya daerah pada masa Umar jadi sangat cepat, ia segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Ia membagi daerah itu menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Syam, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap provinsi diperintah oleh seorang gubernur atau wali. Pemerintahan pada setiap provinsi itu diberi hak otonomi untuk mengurus daerah masing-masing, namun tetap tunduk kepada pemerintahan yang berpusat di Madinah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Umar telah menciptakan dan mempraktekkan pemerintahan yang desentralisasi dalam pemerintahan Islam. Para gubernur yang telah diangkat tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin agama, pemimpin ekspedisi militer, dan pengawas kegiatan masyarakat. Yang ketiga, bidang ekonomi, yaitu badan perbendaharaan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. 34 Baitul Mal pada masa Nabi sebelum berfungsi secara efektif. Semua hal yang berkumpul di bagian kepala yang berfungsi sebagai efektif, semua harta yang berkumpul dibagi kepada yang berhak sampai habis. Sedangkan pada masa Umar, Baitul Mal difungsikan seefisien mungkin.
Yang keempat, bidang pengadilan. Tentang pengadilan, Umar bin Khattab mempercayakan kepada hakim Kalilah yang memutuskan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Di Basrah ia mengatakan Shuraih, di Kufa Abu Musa al-Asy'ari dan tempat-tempat lain untuk memantau keadilan dilakukan atau tidak. Ia membentuk mata-mata untuk intelijen, seperti mengangkat Muhammad bin Salam, orang yang dipercaya dan memiliki integritas tinggi, untuk memangku jabatan pengawas umum, Inspektur Jenderal. Yang kelima, bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, Umar membangun kanal-kanal irigasi, sumur-sumur, dan tangki di wilayah kekuasaan yang luas. Ia membentuk Departemen Kesejahteraan Rakyat yang mengawasi pekerjaan pembangunan dan melanjutkan rencana-rencana. Sejumlah kanal dibangun di Khuzistan dan Ahwas. Sebuah kanal yang bernama Nah Amirul Mu'minin. Yang keenam, bidang pendidikan dan penyebaran Islam. Kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang pendidikan adalah bahwa ia membangun sarana pendidikan dan jabaran agama yang menyangkut penyebaran Islam, menghimpun dan mengerjakan Al-Quran, mengirim sahabat-sahabat ke tempat jauh, menyuruh para sahabat untuk mengajarkan hadis dan fikih, mengadakan ikma tentang masalah agama, pengangkatan imam dan muazin, menentukan kafilah haji, pembangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta pengaturan penerangan masjid dan pengatur penutup lantai. Faktor yang mendukung keberhasilan Umar bin Khattab. Keberhasilan yang diraih Umar dapat memajukan negara Islam dipengaruhi berbagai faktor yang saling mendukung. Yang pertama, pribadi Umar. Umar adalah pribadi yang prima dalam segala aspek. Umar berhasil salah satu khalifah negara Islam yang mampu menciptakan stabilitas politik negara serta ketertiban yang sangat luas dengan sangat baik. Menurut penulis, ada beberapa strategi kunci yang diterapkan Umar dalam mengendalikan pemerintahan, yaitu sistem rekrutmen yang efektif. Yang kedua, sistem pembagian wilayah. Yang ketiga, sistem musyawarah. Yang kedua, faktor Umar masuk Islam dan ajaran. Yang pertama, Islam. Yang A, Islam tidak hanya mengandung ajaran-ajaran yang bersangkut paut hubungan manusia dengan Tuhan. Yang B, adanya keyakinan yang kuat di hati umat Islam tentang kewajiban berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Yang C, sikap umat Islam terhadap daerah-daerah yang baru ditaklukkan menang perang. Faktor eksternal, kerajaan-kerajaan Arab. Yang A, melakukan dua adikuasa, yaitu Persia dan Bizantium. Kelemahannya. Yang B, disebabkan karena keduanya terlibat perang berabad-abad yang lalu. Berkurangnya dukungan warga negara atau masyarakat kedua negara tersebut. Secara psikologis, bangsa Arab lebih dekat kepada bangsa-bangsa Suriah. Selain faktor-faktor tersebut, daerah-daerah baru yang ditunjuk seperti Mesir, Suriah, Irak, dan lain-lain penuh dengan kekayaan. Kekayaan ini menunjang untuk ekspektasi selanjutnya. Demikian yang diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.